Yuk teman-teman, kita belajar lagi dan kita buat di sini ya teman-teman, perbandingannya langsung ya. Bila kita menggunakan pakan alternatif dibandingkan dengan 100% pur pabrikan. Nah, seperti apa nanti hasilnya kita akan langsung praktekkan teman-teman. Di sini kita mempunyai ayam yang sudah memasuki usia 3 bulan 2 hari ya. Dan di sini sudah 1 kilogram lebih semua ini 1,1, 1,2, 1,3 ada juga yang 1,4. Yang pejantan biasanya lebih besar lagi teman-teman. Dan itu lebih besar lagi. Ini sudah 3 bulan sekitar 7 hari. Nah, jadi sudah mencapai bobot 1,4 kg semuanya teman-teman. Nah, ini ada pakan alternatif. Bagaimana ini saya buat dan ini sangat mudah sekali didapatkan. Karena apa? Ini hanya menggunakan air cucian beras teman-teman. Kondisinya seperti ini, langsung saja dituang. Dan yang hitam itu adalah, kalian sudah pasti mengerti ya, karena sudah sering nonton di sini, itu batang pisang yang sudah dicacah menggunakan mesin pencacah ya. Di deskripsi saya sudah sertakan juga mesinnya seperti apa. Kalian tinggal beli saja nanti di situ teman-teman. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini tadi ada air cucian beras yang saya campurkan dengan jagung giling ya, dan begitu juga ada pur 5/11-nya. Nah, seperti apa lagi campurannya? Ini sisa-sisa dari rumahan ya. Sisa-sisa dari rumahan. Dan lebih baiknya lagi tadi kalau misalnya kalian mempunyai ada daun-daunan yang hijau seperti daun singkong, daun pepaya, itu kalian bisa campurkan saja semua di sini teman-teman. Kalian bisa tinggal cacah kecil-kecil lalu diaduk seperti ini. Nah, hasilnya ini pasti akan lebih baik daripada kalian membeli pakan pabrikan ya. Kalau misalnya kalian mengandalkan 100% misalnya memakai pur 5/11 atau 100% menggunakan pur yang merek lain lah gitu ya, tidak ada campur-campuran, hanya mengandalkan dari pembelian dari pabrikan, dan itu sangat tidak efisien di kantong teman-teman. Apalagi yang menjadi perhatian, kalau kalian itu menggunakan pakan 100% pakan pabrikan, itu daya tahan tubuh ayam itu juga sangat kecil teman-teman. Artinya mudah terserang penyakit. Makanya kalian jangan heran misalnya kalau misalnya dilakukan perbandingan ayam yang mengkonsumsi pakan alternatif yang seperti saya buat ini dibandingkan dengan 100% menggunakan pakan pabrikan, itu daya tahan ayam jauh lebih berbanding ya. Artinya lebih unggul kalau misalnya kita menggunakan pakan alternatif seperti yang saya buat ini. Karena apa? Di dalam pakan alternatif itu sudah terkandung juga vitamin C-nya. Itu sangat tinggi sekali teman-teman. Apabila ayam ini menggunakan ataupun mengkonsumsi vitamin C, itu daya tahan tubuhnya akan lebih tinggi. Karena apa? Itu terdapat nanti di batang pisang. Misalnya kalian mencacah-cacah daun-dedaunan, baik itu daun singkong, daun pepaya, itu lebih bagus lagi teman-teman. Apalagi nanti kalau misalnya ada nasi-nasi sisa. Biasanya di nasi-nasi sisa itu ada daun-daunannya. Begitu juga ada seperti ikan-ikan ataupun daging. Itu jauh lebih bagus lagi kalau misalnya ayam kita berikan seperti itu pakannya. Nah, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Yang kalian lihat tadi yang seperti agak hitam-hitam itu sudah tercampur merata dengan ya yang seperti saya sajikan di awal itu tadi ya. Nah, di sini ada mineralnya itu terdapat dari air cucian beras. Air cucian beras itu bermaksud karena dia nanti ada pengendapan pati teman-teman ya. Pati itu berkarbohidrat sangat tinggi sekali. Fungsi dari karbohidrat itu untuk pembentukan daging mereka. Daging ayam ini menjadi lebih meningkat. Dia lebih pesat lagi teman-teman. Karena apa? Pada saat nanti kita berikan mereka rutin untuk karbohidrat yang tinggi, itu pembentukan tubuh mereka itu sangat lebih spesifik lagi ya. Artinya pada saat kalian angkat nanti ayam kalian itu beratnya beda teman-teman. Kalau misalnya kalian menggunakan pakan pabrikan yang hanya 100% menggunakan pakan pabrikan. Nah, ini yang menjadi pembeda. Karena apa? Unsur-unsur vitamin ataupun nutrisi yang sudah kita berikan kepada mereka ini semuanya sudah terpenuhi. Karena kalau misalnya ayam pembentukannya lebih besar itu proteinnya harus dijaga. Paling tidak 20% di dalam pakan yang kita berikan ini. Dan ini sudah lebih dari 20% teman-teman. Karena nanti di dedaknya itu ada juga bisa kalian campur dedak ikan ya. Jadi campuran dari dedak ikan itu sangat membantu untuk mendorong kadar proteinnya yang ada di pakan alternatif yang kita buat ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri teman-teman. Ini mereka juga sangat menikmati ya. Artinya pakan yang kita buat ini bukan hanya sekedar jadi saja, tetapi mereka juga minatin. Ini. Kalian bisa lihat, ini saya letakkan videonya di sini. Ini. Perhatikan kalau misalnya mereka itu makan dari pakan alternatif yang kita berikan, biasanya mereka itu pilih-pilih, tetapi ini enggak. Ini langsung dicatok seperti ini aja. Nah, semuanya dimakan.
Nah, ini menjadi pembanding apabila kalian menggunakan pakan alternatif. Kalian perhatikan kalau misalnya mereka itu ngusik-ngusiknya hanya mengambil jagungnya saja, itu berarti ada yang kurang beres di dalam pakan alternatif yang kalian buat, teman-teman. Nah, makanya nanti yang sering sisa itu ampas-ampasnya saja. Seperti kalau misalnya ada nasi-nasi, ini kan ada nasi-nasi sisa juga. Nih, nasi-nasi sisa, mereka patoknya mungkin yang itu. Ini enggak, ini semua. Nah, jadi sekali tapok seperti itu, apa yang masuk ke dalam mulutnya itu dia terambil dari makan yang kita berikan ini. Itu artinya campurannya sudah tercukupin. Begitu dedaknya juga sudah tercampur dengan secara merata ya. Nah, itulah pembelajaran yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Seperti yang saya sampaikan ini, banyak kendala yang dirasakan oleh peternak ayam kampung di dalam pembentukan ataupun pemberatan yang diberikan kepada ayam ini itu gagal karena ayamnya kurus-kurus, teman-teman. Nah, hati-hati ya. Hati-hati pada saat mengkonsumsi ataupun menggunakan pakan alternatif ini menggunakan batang pisang. Nah, itu yang menjadi perhatian penting kepada teman-teman. Pada saat menggunakan batang pisang itu jangan sampai airnya itu, hasil cacahannya itu kalian berikan juga kepada mereka. Karena ayam ini identiknya, teman-teman. Ayam ini identiknya dia itu menyerap nutrisi ataupun gizi-gizi yang kita berikan kepada pakan itu sangat cepat sekali. Nah, jadi batang pisang itu memiliki tanin. Tanin itu sifatnya sangat melekat ya, sangat melekat, sehingga pada saat mereka mengkonsumsi hasil campuran dari yang kita berikan ini, tanin itu mengikat semua protein. Tanin itu seperti getah, teman-teman, yang terkandung di dalam batang pisang. Jadi pada saat mereka konsumsi sudah masuk ke dalam tembolok, terus terbagi ke pencernaan, tanin itu mengikat kadar protein, kadar karbohidratnya, vitamin C-nya, seratnya, semua terbuang melalui kotoran lagi. Makanya jangan heran yang menggunakan batang pisang kalau tidak mengetahui hal tersebut, dia bisa ayamnya kurus-kurus, ayamnya itu ringan. Karena itu tadi pada saat terjadi proses pencacahan, hasil cacahannya itu sudah menggunakan chopper ya. Hasil cacahannya itu tidak diperas. Seharusnya diperas, terus airnya dibuang. Nah, seperti itu pembelajarannya. Harus kita detail bagaimana agar ayam ini semuanya bisa terjaga ya. Dari bulunya, kalian bisa perhatikan ayam ini. Nah, ayam ini sekitar 100 ekor ya. Dari bulunya ini semua, ini harus dia mengkilap. Jangan ada sampai yang kusam. Kalau dia kusam, tidak mengkilap seperti itu, berarti nutrisi untuk kandungan mineralnya, baik itu juga vitamin C-nya itu kurang, teman-teman. Jadi semuanya harus bisa cukupin, walaupun itu terlihat kecil ya, ataupun ya tidak terlalu besar untuk vitamin C yang diperlukan untuk ayam, tetapi itu harus ada, teman-teman. Jadi pembentukan bulu itu semuanya rapi. Kalian bisa lihat sendiri, ini bulunya kalau kita perhatikan ini mengkilap semua, teman-teman. Nah, ini kalau kita perhatikan mengkilap semua ini. Nah, begitu juga yang diperhatikan lagi, teman-teman, dalam hal beternak ayam kampung ini, itu kalian perhatikan kandangnya. Nih, kalian perhatikan kandangnya, dia harus tetap kering. Nah, seperti ini juga tetap kering kondisinya. Ini ayamnya di dalam menumpuk, ini banyak sekali ayamnya di dalam. Kandangnya hanya kecil sekali, tetapi alas kandangnya itu tetap kering, teman-teman. Ini ayamnya sehat-sehat semua. Ayamnya sehat-sehat dan matanya itu kalian bisa lihat segar semua ya. Terus wajahnya itu kelihatan merah-merah. Itu ciri-ciri khas ayam yang tidak terkena penyakit ya. Nah, kakinya kuning. Nah, kalian perhatikan itu. Nah, ini mereka lagi pengen makan ini, karena ini udah jam sore ya, sekitar jam 4:30 sore di tempat saya ini. Jadi sudah waktunya makan. Tetapi pembelajaran yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman ini itu tadi, pada saat proses pencampuran pakan alternatif itu semuanya berjalan dengan sesuai apa yang saya sampaikan dalam video. Kalau misalnya kita melakukan perbandingan kepada pur pabrikan, itu jauh lebih bagus kita menggunakan pakan alternatif ini. Satu, lebih efisiensi untuk biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, daya tahan tubuh ayam ini menjadi lebih kuat kalau kita menggunakan pakan alternatif daripada kita menggunakan pakan pabrikan 100%. Nah, itu menjadi pembedanya, teman-teman, dan itu yang menjadi faktor keberhasilan utama bagi peternak ayam kampung. Makanya kalian jangan heran kalau misalnya ada orang yang menggunakan pakan pabrikan itu 100%, itu biasanya skala besar ya, skala 1000 ataupun skala ya katakanlah 2000, 3000 sudah sampai ribuan seperti itu, dia menggunakan pakan pabrikan 100%, dan itu kalian bisa perhatikan nanti tingkat kematiannya sangat tinggi. Walaupun nanti sudah divaksin, karena proses mereka ini nanti pencapaiannya mungkin sampai 3 bulan sampai 3 bulan setengah.
Nah, jadi seperti itu. Masih panjang yang mau dilaluin. Kalau proses untuk DOC-nya itu, vaksinnya itu selesainya sampai proses usia ayam 3 minggu ya, sampai ke 1 bulan. Biasanya seperti itu, sudah lepas dari vaksin, baru proses pembesaran ataupun pembentukan daging. Nah, itu yang menjadi kendala, nanti ayam itu sering sekali mengalami yang namanya sakit. Tetapi tenang teman-teman, di dunia peternakan ayam kampung, khususnya di Jari Pelawi ini, saya sudah sertakan juga ada jamunya ya. Jamunya yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Kalian tinggal cek saja di video-video sebelumnya teman-teman. Ada video panjang itu yang saya sudah sertakan bagaimana cara pembuatan jamunya itu. Dan jamunya itu juga tidak setiap hari kita berikan kepada mereka. Itu jamunya dicampur nanti ke dalam pakannya. Ke dalam pakannya itu sekitar 4 hari sekali saja. Lihat nanti kondisi cuaca di tempat kalian. Kalau memang sering terjadi hujannya 2 hari sekali ataupun setiap hari, itu kalian bisa gunakan jamunya itu dicampur ke pakannya itu 3 hari sekali. Kalau tidak, ya normal-normal saja, yang 4 hari sekali saja sudah aman ya. Artinya sekaligus menambah daya nafsu makan ayam ini, begitu juga untuk daya tahan tubuhnya itu terhindar dari penyakit. Nah, selepas dari itu, walaupun kita sudah menggunakan jamu, tetap saja teman-teman, perhatikan juga untuk kandangnya. Kandangnya harus tetap kering. Kandangnya sirkulasi udaranya itu harus terbuka 45%. Nah, artinya sirkulasi udaranya itu tidak terlalu pengap di dalam dan tidak menimbulkan kelembapan di dalam alas kandang. Rekomendasi yang saya sampaikan kepada kalian untuk alas kandang yang terbaik itu adalah dari serbuk kayu teman-teman. Walaupun kalian bisa menggunakan sekam padi ataupun pasir, tetapi dari pengalaman yang sudah saya jalankan, itu yang terbaik adalah dari serbuk kayu. Nah, itulah pembelajaran yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan tanyakan saja di kolom komentar apa kendala kalian. Dan kalau misalnya teman-teman ternak ayam kampung ini memakan waktu sampai 5 bulan, itu ada yang nggak beres teman-teman. Itu terlalu lama. Di tempat kita itu paling lama sekitar 3 bulan 1 minggu. Itu seharusnya sudah sampai 1 kg 1 on, 1 kg 2 on. Kalau nanti yang jantan bisa lebih besar lagi. Nah, ini sudah 1,5 kg ini teman-teman. Baru 3 bulan 1 minggu ini. Nah, dia sangat lasak sekali ya. Itu tandanya yang sehat. Walaupun saya sering berinteraksi kepada mereka 1 hari itu 2 kali, tetapi pada saat saya untuk tangkap itu tidak bisa karena mereka itu kondisinya sehat. Cirinya kalau sehat mereka itu lasak. Oke, demikian dulu videonya teman-teman. Jangan lupa like, berikan komentar kalian, dan bagikan videonya. Salam kasih dari Jari Pelawi.